welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Desa Gede Chelsea Anya Margareta dengan NIM 2013071023 dari program studi S1 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan terkait materi sistem reproduksi manusia, yaitu pada semester ganjil kelas 9, di mana untuk materinya mengenai kesuburan wanita. Dan untuk pembahasannya yaitu mengenai ovulasi, menstruasi, dan juga pembentukan dari bayi kembar. Jadi yang pertama itu mengenai ovulasi, di mana pengertian dari ovulasi sendiri adalah proses pelepasan sel telur atau ovum dari ovarium atau indung telur. Nah, proses ovulasi ini dipengaruhi oleh dua hormon, yaitu hormon LH dan juga hormon FSH. Nah, yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis di dalam otak. Nah, saat ovulasi terjadi masa subur seorang perempuan. Nah, masa subur seorang perempuan ini berlangsung selama beberapa hari. Selama satu siklus dari haid itu dimulai dari hari pertama, setelah hari terakhir masa haid sebelum, dan berakhir pada hari pertama masa haid berikutnya. Mulai pada hari pertama siklus ini, sel telur bersama folikelnya akan mengalami pematangan. Lalu sekitar 13 sampai 15 hari sebelum hari pertama haid akan terjadi ovulasi. Sel telur yang berada pada folikel bila telah masuk, maka folikel dan dinding ovarium robek. Lalu sel telur yang sudah matang akan keluar dan masuk ke dalam oviduk atau tuba Fallopi. Nah, melalui infundibulum, telur dewasa yang berada di oviduk akan dihanyutkan ke dalam rahim dengan cairan khusus. Nah, sel telur dewasa ini dapat dibuahi dalam tempo 24 jam setelah dilepas oleh ovarium, yaitu pada saat dalam perjalanan menuju ke rahim. Setelah sel telur dilepaskan, maka sel folikel menjadi kosong dan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini dengan didukung oleh LH akan memicu terbentuknya hormon estrogen dan progesteron. Nah, pada umumnya seorang perempuan mengeluarkan satu sel telur setiap bulannya. Namun, pada beberapa kasus perempuan dapat mengeluarkan lebih dari satu sel telur setiap bulannya. Jika sel telur tersebut dapat dibuahi secara baik oleh sperma, maka akan terjadi pembuahan dan sel telur akan menjadi embrio. Setelah pembuahan, setiap zigot akan mengalami pembelahan dan hidup di dua kantong ketuban yang berbeda. Nah, untuk kasus ini itu adalah pada kasus bayi kembar. Dan akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Baik, jadi untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai bayi kembar. Nah, anak kembar adalah dua orang anak atau lebih lahir dari satu kehamilan yang sama. Jenis kehamilan dari anak kembar ini bisa sama tetapi juga ada yang berbeda. Nah, secara umum faktor keturunan memainkan peranan penting dalam proses kelahiran kembar ini. Keluarga yang memiliki anak kembar umumnya mempunyai peluang yang lebih besar untuk memiliki anak kembar pada generasi berikutnya dibandingkan keluarga yang tidak memiliki anak kembar. Nah, janin ini memiliki plasenta dan tali pusarnya sendiri disebut sebagai kembar dizigot. Nah, kembar dizigot ini memiliki wajah yang sama, tampak seperti kakak adik seumuran saja. Jenis kelamin dapat berbeda atau bahkan sama.
Beberapa dengan bayi kembar berasal dari satu sel telur dan satu sperma. Kembar ini terjadi jika setelah terjadi proses fertilisasi, zigot mengalami pembelahan sehingga terbentuk dua atau lebih embrio. Embrio ini tersebut tumbuh dan berkembang dalam satu kantong ketuban dan satu plasenta yang sama disebut dengan kembar monozigot. Nah, kemudian kembar monozigot atau dikenal sebagai kembar identik biasanya berjenis kelamin yang sama, memiliki wajah yang sama yang sulit dibedakan. Dalam beberapa kasus terjadi bayi kembar siam, yaitu keadaan bayi ini dilahirkan dengan bagian tubuh tertentu yang menyatu. Bayi kembar siam termasuk dalam jenis kembar monozigot. Kembar siam bermula ketika sel telur yang telah dibuahi oleh sperma ini mengalami pembelahan, tetapi pembelahan tersebut tidak sempurna. Kembar identik adalah kembar yang muncul apabila satu sel telur matang atau ovum itu dibuahi oleh dua atau lebih sperma. Nah, sel telur ini akan membelah menjadi dua masing-masing, akan berkembang menjadi zigot tersendiri dan seterusnya menjadi bakal janin dua anak kembar. Dalam kembar fraternal, hal ini terjadi karena kemampuan ibu yang dapat mengeluarkan sel telur atau ovum lebih dari satu setiap bulannya. Sang ibu akan berovulasi di kedua indung telurnya, sehingga ketika sel sperma datang, sel-sel ovum yang keluar bersamaan itu akan sama-sama dibuahi dan berkembang menjadi lebih dari satu zigot. Nah, kemampuan ini dapat diturunkan ibu kepada anak perempuannya nanti. Sementara untuk kembar identik ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah sel ovum yang telah dibuahi sel sperma membagi dirinya menjadi dua atau lebih bagian yang terpisah yang akan tumbuh sendiri-sendiri. Baik, kemudian untuk materi yang terakhir yaitu materi ketiga mengenai menstruasi. Nah, menstruasi adalah proses keluarnya darah dari dalam rahim yang terjadi karena luruhnya dinding rahim bagian dalam yang mengandung banyak pembuluh darah dan sel telur yang tidak dibuahi. Proses menstruasi dapat terjadi dikarenakan sel telur pada organ wanita itu tidak dibuahi. Hal ini menyebabkan endometrium atau lapisan dinding rahim menebal dan menjadi luruh yang kemudian akan mengeluarkan darah melalui saluran reproduksi wanita. Nah, normal siklus menstruasi adalah 21 hari sampai 35 hari yang ditandai dengan keluarnya darah sebanyak 10 hingga 80 mili per hari. Menstruasi atau haid yang terjadi dengan siklus lebih dari 35 hari termasuk kategori siklus yang tidak normal. Hal ini terjadi karena banyak penyebab seperti keadaan hormon yang tidak seimbang, stres, penggunaan KB, atau bahkan karena tumor. Nah, menstruasi atau haid pada wanita terjadi melalui 4 fase, yaitu fase yang pertama itu adalah fase menstruasi, yang kedua itu adalah fase folikular, yang ketiga itu adalah fase ovulasi, dan yang terakhir itu adalah fase lukteal. Baik, sekian penjelasan materi sistem reproduksi manusia mengenai kesuburan wanita. Semoga untuk materi yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat. See you. Terima kasih sudah menonton.